Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Syarnubi, perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 pemateri, yakni Adrian Sulistyo, Maria Ulfa, dan Fitriyanti. Yang mana di video kali ini kami akan membahas tentang konsep manusia dalam kajian filosofis pendidikan Islam. Baik, untuk memasuki materi pertama, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang manusia dalam kajian filosofis pendidikan Islam. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mengagumkan dengan penuh materi. Dia tersusun dari perpaduan 2 unsur, segenggam tanah bumi dan ruh Allah. Maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tiupan ruh Allah, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia. Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa manusia memang merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Materi yang kedua yaitu pengertian dan hakikat manusia. Hakikat dan asal diri manusia berpangkalan 2 asal. Asal yang pertama yaitu asal yang jauh, di mana kejadian pertama dari tanah ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaannya. Dan asal yang kedua, asal yang dekat, yakni dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia, bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan, serta membekalinya dengan segala pelaratan kemampuan. Tugas paling utama manusia ialah beribadah kepada Allah. Al-Quran telah menginformasikan mengenai konsep manusia dengan menggunakan sebutan Abdul Allah, Bani Adam, Bani Bashar, Al-Insan, Al-Ins, Al-Nas, dan Khalifah. Meskipun kata tersebut merujukan pada makna manusia, namun secara khusus memiliki penekanan pengertian yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. 1. Abdullah. Manusia pada hakikatnya adalah Abdul atau hamba Allah yang segala bentuk aktivitas kehidupannya adalah untuk mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah. 2. Bani Adam. Artinya sebuah usaha pemersatu atau persatuan dan kesatuan, tidak ada perbedaan sesamanya, yang juga mengacu pada nilai penghormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Bani Bashar. Dari aspek biologis kemanusiaannya disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik dan biologisnya. Al-Bashar dapat diartikan sebagai keturunan manusia. 4. Al-Insan. Dari aspek kecerdasannya atau rohaniah, manusia disebut dengan Al-Insan, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. 5. Al-Ins. Dari aspek sifat atau wujudnya, manusia disebut Al-Ins. Al-Ins memiliki arti tidak liar, artinya jelas dan dapat menyesuaikan diri kepada lingkungannya. Konsep ini juga menggambarkan manusia sebagai makhluk yang jinak dan harmonis, senang, menetap, serta dinamis. 6. Al-Nas. Konsep Al-Nas bermakna manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat. Al-Quran menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." 7. Khalifah. Manusia mengemban tugas untuk mewujud serta membina sebuah tatanan kehidupan yang harmonis di bumi. B. Tujuan, fungsi, dan tugas penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal Tuhannya. Karenanya, ketika di alam ruh, Allah telah mengambil kepercayaan atau kesaksian terhadap keberadaan dan keesaannya. Hal ini dijelaskan Allah pada surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat ke-172. Fungsi manusia diciptakan dijelaskan Allah dalam Al-Quran sebagai Abdul atau hamba Allah. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah dapat kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatir surah ke-35 ayat ke-39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
C. Manusia dan potensinya. Manusia yang terdiri dari dua substansi telah dilengkapi dengan alat-alat potensial atau disebut fitrah yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan nyata di dunia melalui proses pendidikan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Pertama, substansi jasad atau materi yang bahan dasarnya adalah dari materi yang merupakan bagian dari alam semesta ciptaan Allah SWT dan dalam pertumbuhan dan perkembangannya tunduk dan mengikuti sunatullah atau aturan ketentuan hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Kedua, substansi ruhiyah, yaitu dianugerahkannya daya-daya al-alaq, al-qalb, dan al-nafs kepada manusia sehingga manusia mempunyai hakikat kemanusiaan serta mempunyai berbagai alat potensial dan fitrah. D. Implikasinya terhadap manusia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alat-alat potensial yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk meraih ilmu pengetahuan. Masing-masing alat itu saling berkaitan dan melengkapi dalam mencapai ilmu. Alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Al-lams dan al-syum atau alat peraba dan penciuman. 2. Al-sam'u atau alat pendengar. 3. Al-absar atau alat penglihatan. 4. Al-alq atau akal atau daya pikir. 5. Al-qalb atau kalbu. Alat-alat potensial manusia atau fitrah tersebut harus ditumbuh kembangkan secara optimal terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.